Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, setelah kita melewati unit 5 menghubungkan ke internet dengan rutin teorinya, kemudian juga ada API. Kali ini kita kembali ke dasar-dasar Android dengan Compose, di mana materi selanjutnya yaitu unit ke-6 tentang persistency data. Di sini ada SQL, kemudian juga room untuk persistency data, kemudian ada menyimpan mengakses data yang menggunakan kunci dengan data store. Ini bermain dengan database ya, jadi ada SQLite, kemudian juga nanti di sini ada room yaitu solusi terbaik ya dari Kotlin. Kemudian nanti kita akan baca-baca semua. Tinggal ada beberapa bagian lagi di bagian dasar-dasar ini. Kita coba ambil salah satu paketnya, yaitu di pengantar SQL ada pengantar database dan SQL, kemudian menggunakan SQL untuk membaca dan menulis ke database. Kemudian apa selanjutnya? Saya rasa kalau yang pernah belajar database, kemudian juga yang belajar SQL pasti sudah memahaminya. Kemudian juga nanti menggunakan SQL untuk membaca dan menulis ke database, nanti tinggal ambil di paling deskripsinya. Kemudian yang kedua di sini menggunakan room, ada penerapan flow Kotlin, kemudian mengunci flow, kemudian room Kotlin API, kemudian mempertahankan data dengan room dan seterusnya. Di sini contohnya aplikasi bus scheduling. Kemudian yang ketiga data store. Di sini tentang data store, kemudian preference data store, kemudian sampai ke salah satu projectnya yaitu Flagsys ya. Yang akan kita coba buka pertama yaitu pengantar SQL. Jadi di sini ada pengantar SQL biasanya video ya. Kemudian kita bisa lewati. Kemudian kalau misalnya mau simak videonya. Kemudian karena kalau yang belum pernah mengetahui normalisasi data, kemudian juga relasi database, nah ini harus dipahami ataupun juga disimak videonya. Kemudian di sini ada Kotlab. Contohnya apa selanjutnya? Berarti hanya satu teori ya di sini ya. Satu teori terkait dengan SQL. Kalau yang pernah belajar SQL pasti sudah memahaminya. Oke, sini apa yang kita pelajari di sini tentang SQLite. Di sini persistence data. Kemudian ini seyogianya SQL. SQLite juga belajar dasar-dasar struktur query language ya. Jadi terkait dengan bahasa yang sebenarnya sudah pernah dibuat di materi SQLite ya, ataupun juga SQL sewaktu yang Java. Tinggal kita lihat lagi yang versi ke Kotlin. Secara teorinya di sini konsep utama database relasional seperti ini. Kemudian data class student, berarti perhatikan ya, kalau di class diagram itu kadang-kadang kita punya entitas dari beberapa bagian. Jadi entitasnya masing-masing. Di sini contohnya entitas student memiliki beberapa field. Ada ini name, major, GPA. Kemudian ada profesor. Di sini advisor to profesor atau dari student ke profesor itu biasanya one to one. Kemudian kalau profesor itu ke student biasanya one to many. Jadi banyak satu profesor biasanya punya banyak bimbingan atau pembimbingnya atau bimbingannya. Ini contoh normalisasi atau relasi data ya. Ini kemudian apa itu SQLite di sini sudah dijelaskan. Kemudian karena memang ringan ya untuk mau database relasional, jadi di sini nggak perlu belajar yang baru karena memang oke. Di sini juga oke. Ya biasanya dalam satu file ya. Tapi di sini juga ada NoSQL. Jadi semua data benar-benar tebal. Jadi NoSQL sama kayak Firebase ya. Di sini juga nggak ini ya, nggak pakai tapi di Firebase JSON ya. Disuruh mirip JSON atau NoSQL mirip Redis local Firestore. Kemudian representasi data dengan SQLite. Kemudian juga di sini integer boolean tipe datanya ya. Ada integer, kemudian ada string, ada boolean, kemudian ada float double. Ini jenis data untuk SQLite. Jadi pakainya ini. Selanjutnya download set awal. Ini bisa kita skip atau kita boleh ambil, atau nanti bisa diambil yang terakhir ya. SQL ada di sini. Kalau kita lihat ini contohnya SQL basic untuk yang Kotlin ya. Kita bisa ambil kode atau edit ke sini. Ini ada main, ada compose, ada project. Jadi kita bisa ambil yang compose, kemudian kita pelajari keseluruhannya. Ini kalau kita lihat di app ada database di sini. Satu file database-nya yang seperti yang saya bilang ya. Kalau SQLite itu dalam bentuk file namanya di sini bisa kita lihat .db. Jadi kalau misalnya dalam bentuk ini nggak bisa dilihat ya.
seterusnya seperti biasa kita ambil yang beberapa bagian. Di sini ada main, kemudian ada asset database, ini terkait dengan database-nya, kemudian ini bagian dari example, kemudian yang res utamanya di sini. Kalau kita lihat standar ya, variable-nya juga standar, kemudian juga UI itemnya seperti biasa. Kemudian di sini app database-nya biasanya ini terkait dengan bagaimana koneksi ke database tersebut gitu. Ini database ini database email DB. Nah ini yang akan kita koneksikan ke DB yang ini, folder yang aset database. Kemudian di bagian email.kt seperti ini, kemudian email DAO atau di sini query-nya, kemudian di sini main activity, di sini ada langsung ke box tanpa preview atau preview label ya, preview label, jadi ini langsung tampilan. Ini kayak gini bentukannya. Kemudian kita lihat kalau misalnya mau pakai ini aplikasinya, setahu saya bisa ya SQLite bisa dibuka dalam sebuah aplikasi, jadi teman-teman bisa buka aplikasi tersebut atau di sini bisa menggunakan Android Studio. Kemudian di sini select, ini bagian dari query, kemudian ini function, beberapa function yang bisa kita gunakan, yaitu ada count, ada sum, average, min, max, standar ya untuk SQL. Kita bisa fungsi otomatis seperti itu. Kemudian di sini ada where, standar seperti SQL lainnya ya, SQL atau MariaDB sama seperti ini. Kemudian mengelompokkan group by, ini juga sama, ada group by, biasanya di sini nanti ordered, nah di sini ordered by. Kemudian di sini menambahkan data, mengisipkan data, select all, update, kemudian insert update, kemudian delete. Nah ini standar ya. Kemudian ringkasannya seperti ini. Oke, apa yang kita pelajari selanjutnya bisa dipelajari di bagian atau di tempat yang lain, seperti ini data menggunakan SQLite, kemudian juga ada fungsi agregat, fungsi cepat SQL, membuat table data, ada SQL join, performa SQLite. Oke, saya rasa seperti itu yang bagian pertama. Kemudian kuisnya bisa diikuti. Selanjutnya yang kedua dari persistensi data, yaitu menggunakan Room untuk persistensi data. Nah ini salah satu tools dari Kotlin yang setidaknya kita bisa manfaatkan ya untuk seperti teknik SQLite tadi. Ini bisa kita lewati atau bisa baca artikelnya secara melalui Fadil, solusi Kotlin sudah diuji, bisa dibaca sepenuhnya. Kemudian nah ini kadang-kadang centang, kadang-kadang enggak gitu. Kalau video agak lucu juga ya, di sini bisa lewati ini centang juga. Nah kadang-kadang kalau centang seperti ini menambah profil persentase kita ya. Kemudian mempertahankan data dengan room, ini bisa kita cek ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Oke, di sini bisa ambil Kotlin. Ini kita bisa langsung uji coba ya di sini, menggunakan di sini yang ada pelajari, membuat implementasi dengan database SQLite menggunakan library Room, kemudian menanti DAO dan juga kelas database, kemudian menggunakan DAO atau objek akses data, dan juga memberikan fungsi Kotlin ke query SQL. Itu yang akan kita pelajari di sini. Ini contoh aplikasi screenshot di atas berasal dari final, jadi bukan di akhir kode lab ini. Jadi ini dari biasanya di bagian kode solusi ya, dari bagian akhir. Oke, nanti kita ambil yang kode solusinya ya. Ini starternya biasanya masih kosong ya, atau masih belajar, nanti isinya sesuai dengan apa yang ada di pembelajaran ini. Ini panduannya, kemudian seperti itu. Ini ada inventory, navgraph.kt atau .kotlin, kemudian komponen utama room database, DAO, kemudian entities, generator of the, kemudian di sini implementation yang digunakan, kemudian KSP dan implementation ini. Oke, kemudian di sini membuat entity item, di mana entitasnya di sini ada ID, name, field, quantity. Ini kemudian entitas instance-nya, kemudian entity class name-nya. Ini table name item, entity class name, ada class name, ada field, ada instance atau data, raw data ya. Kemudian ini tadi class-nya item, kemudian field-nya ini, kemudian class data ini seperti ini. Kalau di Java biasanya dalam bentuk model ya,
Oke, kemudian selanjutnya DAO-nya untuk mengkoneksikan antara aplikasi ke database. Jadi item DAO-nya kita buat juga. Di sini Android X Room ini pakai library dari Room. Kita pakai Room, kemudian seperti ini bentukannya, ada insert, update, delete, kemudian sama query-query customable ya, yang setidaknya diperlukan dalam aplikasi kita. Ini lebih singkat ya, ada insert langsung, update langsung, delete langsung. Oke, kemudian insert database room ini, kemudian juga ini semua konteks database room database ini langsung ke satu file database ya. Kemudian bagian yang lainnya implementasi database story, dimana kita pakai coroutine flow. Kemudian di sini class of container. Selanjutnya fungsi simpan, sini memakai view model. Kemudian di sini item UI, seterusnya mengupdate view model item entry, dan seterusnya hasilnya bentukannya seperti ini nanti ketika di running ya. Kemudian setelah itu melihat isi database menggunakan database inspector. Jadi di sini teman-teman perlu Android Studio dengan Android API level pada yang lebih tinggi seperti ini ya, app inspection. Kemudian di sini bisa dilihat example inventory. Jadi di dalam view to window API inspection, dari panel menu database inspector, pilih example inventory. Di sini dropdown juga belum dipilih database, belum panel database. Kemudian di sini bisa terlihat seperti halnya aplikasi pendukung dalam melihat database ya, atau database SQLite. Nah, ini yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi ini. Jadi di sini saya coba copy untuk kode solusinya, saya coba langsung terapkan di new project. Tapi sebelum di new project saya coba buat dulu di folder saya sendiri, yaitu di F, kemudian di Java atau di Android ya, and di project saya. Di sini foldernya, kemudian di sini show more option, pakai git bash. Oke, yes. Setelah itu ini tinggal diklik kanan, ini tinggal dijalankan cloning. Nanti setelah itu dia akan buat foldernya. Kemudian dari sini kita copy yang ini sampai ke sini ke bersangkutan di situ gitu. Check. Oke, sudah selesai. Jadi tinggal di open project. Selanjutnya di sini tadi inventory app yang terbaru tadi dari project ini, inventory app ya, inventory app kita oke. Ini seperti biasa menunggu ya. Jadi untuk mensiasati tungguan ini kita ambil bacaan lainnya sambil menunggu, sambil melihat bagian bawah ini sampai full. Oke. Kemudian ringkasannya seperti yang kita pelajari tadi, ada anotasi dengan entity, column info, DAO, insert, delete, update, query, itu tinggal pakai anotasi, enaknya pakai room seperti itu. Kemudian bisa baca-baca yang bagian yang lain, ini supaya lebih mengasah skill kita. Kemudian kita kembali ke jalur yang kita miliki di sini. Ini harusnya udah centang ya, yang 4 udah centang, tinggal yang ke-5 pokoknya memberi data dengan room. Di sini terbarunya, jadi kalau misalnya ada yang tadi persistensi awal room ya, nanti kita pakai coba yang solusi yang lain. Ini contoh perbarui data. Oke, ini update status UI. Kemudian berikutnya di sini possible, terus oke, nanti kita lihat hasilnya ya. Ini sama yang pakai room juga, kemudian juga ini semua oke. Kemudian dengan detail item seperti ini lebih spesifik ya, dan lebih detail. Kemudian juga nilai detail ini nanti kita bisa lihat codingannya agak lumayan banyak ya, jadi bisa diadopsi untuk teman-teman yang ingin membuat sistem informasi. Tinggal nanti dikembangkan dari apa yang sudah ada di sini, nanti tinggal masukkan dalam kasus-kasus tertentu ya. Jadi misalnya mau seperti apa gitu.
Ini repo dan cabang GitHub yang dilakukan di bawah, jadi semuanya sudah ada di sini. Kalau kita lihat tadi mengunci database dan juga detail item itu ada di file Univedo Navscript UI item view model. Kalau kita di sini apa sama atau enggak, kita cek lagi nanti di sini ya. app source main java kemudian res ini UI nya ada home, ada item, detail screen, lengkap ya. Jadi overall bisa membantu kita ya dalam membuat sebuah project tanpa perlu dimulai dari nol lah. Jadi sudah ada semuanya di sini. Seperti tadi kode solusinya sama dengan yang materi sebelumnya. Kemudian terakhir di sini database selector. Jadi kita akan coba lihat ini latihannya membuat aplikasi bus schedule. Seperti apa bentukannya? Ini ada kode awalnya seperti ini. Ini seperti buat busway ya. Tapi kalau busway kan dikasih IoT juga pada masing-masing bus, jadi datanya real time. Ini kode awalnya seperti ini, starter, kemudian berikutnya implementationnya menggunakan room sama kemudian Gradle TTS, room entity. Jadi pastikan Gradle-nya sesuai karena memang kadang-kadang kalau kita sudah upgrade Gradle di versi terbaru, misalnya Android Studio yang terbaru, maka kita perlu update juga ya, atau downgrade ya. Downgrade kalau misalnya nanti yang si developer itu punya yang versi 8.1.4, jadi kita harus turunkan sedikit. Oke, di sini tadi sudah selesai. Kalau kita lihat ada beberapa bagian di sini, termasuk dengan detailnya juga ada ya, item detail screen outline. Kemudian juga ini seperti yang tadi detail yang di bagian ini tampilannya apa available atau tidak ya. Kita lihat di sini available-nya sukses atau pro ya. Jadi bisa dilihat kalau kita lihat di sini split ya antara codingan dengan desain kira-kira muncul atau enggak. Tapi di sini lagi-lagi dia upgrade ya, sorry bukan upgrade, downgrade, karena memang sebelumnya 8.6, sini 1.4 AGP nya itu Gradle-nya ke 8.4. Oke, ini DAO nya, kemudian ini instance database view model, hasilnya bisa disimak di sini. Tutup. Ini bisa kita copy filling address, kemudian kita ke sini bisa tinggal di copy aja yang ini nih. Jadi di sini git clone git kemudian kembali ke atas. Di sini saya coba basic, sini ke basic ya, jadi ke basic sini Android sini. Sini ke sini, kemudian nggak perlu cekat ya, karena memang langsung, atau kita cekat juga deh, check out ke main. Oke, nggak apa-apa karena udah main ya, udah nggak usah. Oke, jadi sini juga udah selesai. Jadi di sini item screen previewnya bentukannya kayak gini, render problem, jadi kita skip nggak apa-apa. Kita coba device manager untuk membukanya. Kita buka di sini, kemudian kita running aja deh langsung. Oke, device manager dikembalikan ke sini. Ini Gradle-nya masih ini lagi ya, ini aplikasi sebelumnya. Jadi saya coba close dulu. Oke, ditunggu sampai selesai build. Jadi seperti itu untuk bahasan di bagian ini. Itu ada latihannya juga. Atau selanjutnya biasanya video, dan perlu disimak videonya. Oke, setelah itu bisa ikuti quiz. Dan yang terakhir di bagian ini menyimpan data dan mengakses data dengan menggunakan data store.
ataupun menggunakan kunci dengan data store. Ini kemudian data store bisa disimak videonya, kemudian teorinya cuma satu. Di sini kalau data store luar biasa banyaknya yang kita pelajari di sini, atau yang perlu kita butuhkan ini. Kemudian kita download ini, kemudian seperti ini data store yang perlu kita panggil dari up variable-nya. Kemudian di sini kita masukkan di class, di datanya data store. Oke. Kemudian di sini inisiasi data store, ini kembali ke akunnya masing-masing ya. Data store. Oke. Kemudian server dan server story, wiki yang dimaksud tadi akunnya. Setelah itu di bagian main. Oke, itu teorinya. Selanjutnya itu project ya. Project itu biasanya nggak ada kode solusi, jadi harus benar-benar disimak apa yang harus dijalankan. Ini seperti ini tampilannya, ada bintangnya juga. Kemudian ini bagaimana membuat aplikasi flag, itu tugasnya ya, tugas projectnya. Oke, itu untuk bahasan kita. Jadi kalau kita lihat di bagian ini, saya rasa di sini tidak ada masalah. Klik survei. Ini juga nanti sudah jalan. Oops, no item in the inventory tab to add. Jadi bisa klik add item kayak gini. Oke. Jadi semuanya bisa ditambahkan. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Kalau misalnya salah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.